Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, alhamdulillah hari ini berjumpa kembali dengan Bu Anis, berjumpa kembali dengan pelajaran matematika ya. Mudah-mudahan sehat-sehat semua, tetap semangat walaupun kita hanya bisa belajar lewat daring seperti ini ya. Ini hari ini sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Anjani silakan dipimpin berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih untuk Mbak Anjani. Ini siapa yang tidak masuk kira-kira? Siapa yang belum masuk ini? Apakah ada yang izin, sakit atau apa? Ada yang izin. Oh izin, siapa? Bayu, ada kepentingan keluarga Nur Lailia sama dia Ayu Rizky. Oh iya, berarti 3 anak izin ya. Baik, kalau gitu kita lanjutkan untuk pelajaran kita hari ini. Anak-anak, kalau di pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang statistika penyajian data ya. Jadi penyajian data kemarin ada dalam bentuk apa saja? Ada tabel ya, apalagi histogram, masih ingat? Ya, Anjani? Histogram, kemudian ada apa lagi kemarin? Polygon frekuensi, OGIF, ya betul. Oke. Nah, untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah statistika ukuran pemusatan data. Ya. Jadi ini anak-anak yang akan kita pelajari hari ini yaitu seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, statistika ukuran pemusatan data. Nah, pemusatan data itu ada mean, median, dan modus ya. Nah, dalam pertemuan kali ini yang kita bahas terlebih dahulu adalah mean. Ada data tunggal, ada data kelompok. Tadi malam sudah dipelajari atau belum materinya ini? Kelompok. Materi. Oh sudah, berarti sudah tahu. Iya, jadi hari ini pembelajaran kita hari ini anak-anak diharapkan kalian bisa menganalisis mean data tunggal dan data kelompok serta dapat menyelesaikan permasalahan nyata mean data tunggal dan data kelompok. Ya, jadi apa itu mean? Perhatikan dulu ilustrasi gambar berikut ini. Gambar apa itu anak-anak? Ada yang tahu? Pekerjaan? Tukang apa? Pekerjaan tukang panggul. Tukang panggul, iya betul sekali. Tukang panggul ini biasanya bekerja di pasar-pasar ya, di pasar tradisional. Misalkan anak-anak ada 3 orang yang bekerja sebagai kuli panggul, ya. Ada Adi, Roni, sama Tono. Masing-masing bisa mengangkut 11, 6, dan 10 kardus. Nah, kemudian mereka meletakkannya pada lantai yang datar. Adi dan Tono menaruh kardus milik mereka ke tumpukan kardus milik Roni agar tinggi tumpukan kardus mereka bertiga sama. Ya. Nah, pertanyaannya ini, berapa kardus yang harus diberikan Adi dan Tono dan berapa jumlah tumpukan masing-masing? Ya. Oke. Nah, ini kalau kita tulis dalam bentuk matematika seperti ini. 11 ditambah 6 ditambah 10 itu sama dengan 27 ya. Seperti yang disampaikan Samita tadi, betul sekali. Dijumlah terus dibagi banyaknya orang tadi, dibagi 3 sama dengan 9. Nah, 9 inilah yang dinamakan dengan mean atau rata-rata ya. Mean atau rata-rata. Kalau datanya sebanyak ini, ada 80 pengusaha, ini diambil usia ya. Jadi ada usia 80 pengusaha dalam memulai usaha. Dari 80 data ini, dapatkah kalian menentukan rata-ratanya? Bisa? Bisa, Bu. Pakai data tunggal tadi?
rumusnya? Oh ya, jadi kita kelompokkan dulu ya. Kita pakai data kelompok. Nah, makanya ini tugas kalian nanti selanjutnya yaitu menyelesaikan permasalahan tersebut ya. Ada dua cara yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah menggunakan nilai tengah, yang kedua menggunakan rata-rata sementara ya. Jadi tugas kalian nanti setelah dari Zoom meeting ini, anak-anak ini buka Google Classroom-nya masing-masing ya. Di sana jangan lupa isi daftar hadir. Kemudian buka modulnya, silakan dibaca. Di sana ada materi, ringkasan materinya, silakan dibaca. Kemudian tugas selanjutnya adalah nih, mengerjakan LKPD. Ini dikerjakan secara berkelompok, diskusi kelompok di kelompok kecilnya masing-masing di WA grupnya. Oke, ya. Di sana juga ada video pembelajaran anak-anak. Ini saya lampirkan link YouTube-nya. Silakan bisa dibuka, ya. Kemudian setelah kalian selesai mengerjakan LKPD, nanti hasilnya silakan diupload di Google Classroom, ya. Jadi setelah berdiskusi sudah ada hasilnya, difoto kemudian diupload di Google Classroom, di forum, ya. Setelah itu nanti kita kembali ke Zoom meeting lagi, ya. Kita kembali ke sini lagi untuk apa? Untuk presentasi hasil diskusinya ya. Jadi masing-masing kelompok nanti berdiskusi, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 ya, mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi ini saya share screen untuk Google Classroom-nya ya. Jadi Google Classroom kelas 12 AKL, silakan isi absensi ya. Kemudian baca materinya, ada link video pembelajarannya. Kemudian ini tugas yang harus diselesaikan ya. Mengerjakan LKPD, silakan diunduh kemudian dikerjakan dan didiskusikan di WA grupnya masing-masing. Akan saya pantau juga, jadi nanti kalau ada kesulitan silakan bertanya. Paham? Oke, kalau sudah berarti ini saya akhiri. Terus kalian juga diakhiri langsung buka Google Classroom-nya masing-masing. Kita lanjut ke Google Classroom dan WA grupnya. Jadi ini adalah hasil diskusi masing-masing kelompok di kelompok kecilnya. Ini diskusi kelompok 1. Kemudian ada diskusi dari kelompok 4 ini. Lumayan ramai untuk kelompok 4. Ini hasil diskusinya dari kelompok 4. Baik anak-anak, kita mulai saja diskusinya ya. Jadi ini langkah kita selanjutnya, kegiatannya adalah presentasi hasil diskusi. Oke, kita mulai dari kelompok pertama. Bisa share screen-nya? Rumus rata-rata adalah menjumlahkan seluruh data dan dibagi banyaknya data. Rata-rata sama dengan 495 dibagi 12 sama dengan 41,25. 41,25. Itu hasil dari kelompok 1. Baik, untuk kelompok 4 terlebih dahulu, silakan ditanggapi langsung. Beda, Bu. Oh, beda. Jawabannya ketemu berapa? Ketemu 41,08. 41,08. Oke. Kalau kelompok 2 dan 3 bagaimana? Jawabannya bagaimana? Sama dengan kelompok 1 atau kelompok 4? Sama, Bu. Kelompok 1. Oke, ya. Kita cek kebenarannya bersama-sama. Untuk masalah 1, perhatikan ini. Sehingga ketemu nilai rata-ratanya adalah 41,25. Bagaimana kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Ayo Aulia, silakan. Mean adalah nilai rata-rata dari beberapa buah data. Nilai mean dapat ditentukan dengan membagi jumlah data dengan banyaknya data. Bagus sekali, itu untuk data tunggal ya. Oke, baik anak-anak. Untuk pertemuan berikutnya, untuk memahami materi ini,
ya tentang MEAN, data tunggal data kelompok. Saya sudah mengupload tugas di Google Classroom. Silakan dikerjakan secara mandiri. Jadi itu untuk mengukur bagaimana pencapaian kalian terhadap materi ini, ya. Bisa apa tidak kira-kira, ya. Dikerjakan waktunya sampai jam 12 cukup ya. Waktu 1 jam cukup ya. Saya kira cukup. Ya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya adalah materi median, ya. Silakan dipelajari bukunya, di bahan ajarnya, silakan dibaca. Oke, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Baik anak-anak, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.